Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Panti Asuhan Anak Darul Hasanah, Kenali, Pahami, Berbagi. Di channel ini, Bapak Ibu sahabat panti bisa mengetahui berbagai hal mengenai Panti Asuhan Anak Darul Hasanah. Di sini, Bapak Ibu sahabat panti dapat mengenal lebih dalam tentang program dan kegiatan yang ada di Panti Asuhan Anak Darul Hasanah. Program-program yang ada di Panti Asuhan Anak Darul Hasanah diberikan untuk anak-anak panti yang berguna untuk bekal masa depannya. Di sini, anak-anak panti diberikan program pendidikan formal yang lokasinya berada di luar lingkungan Panti Asuhan Anak Darul Hasanah. Di sini, anak-anak panti diberikan program pendidikan formal dari tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan sampai tingkat perguruan tinggi. Anak-anak panti juga diberikan pendidikan non-formal seperti akhlak dan keterampilan hidup, life skills, guna menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Bukan hanya anak-anak asuh saja, para pengurus Panti Asuhan Anak Darul Hasanah juga diberikan program pengembangan diri untuk meningkatkan wawasan serta kualitas sumber daya manusia di Panti Asuhan Anak Darul Hasanah. Di channel ini, Bapak Ibu sahabat panti dapat mengenali dan memahami anak-anak yang berada di Panti Asuhan Anak Darul Hasanah. Di channel ini juga menyediakan berbagai informasi lainnya mengenai panti seperti secara kunjungan, para donatur, serta kegiatan sehari-hari anak di Panti Asuhan Anak Darul Hasanah. Bagi Bapak Ibu sahabat panti yang ingin berbagi bersama kami, silahkan menghubungi kami terlebih dahulu di 0267405569 atau langsung mengunjungi panti kami di Jalan Suhud Hidayat nomor 7, Kelurahan Adiasa Tibur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Panti Asuhan Anak Darul Hasanah juga menerima zakat, infak, sedekah melalui transfer bank atau ATM di nomor rekening yang kami cantumkan di deskripsi di bawah ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat panti yang menyempatkan waktunya mengunjungi channel ini. Dukung kami dengan cara like dan subscribe channel ini agar kami bisa membuat video-video menarik lainnya. Jika Bapak Ibu sahabat panti memiliki pertanyaan mengenai kami, bisa tulis di kolom komentar yang pastinya akan kami jawab secara langsung ataupun dalam bentuk video yang akan ditayangkan di channel ini. Kritik dan saran dari Bapak, Ibu, sahabat sosial kami butuhkan untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara masalah kronologis tentang Panti Darul Hasanah, kita melihat ke belakang waktu saya sempat ngobrol sama almarhum Bapak Haji Mansur. Beliau sekian puluh tahun ke belakang, waktu beliau masih bertugas, itu ada satu amanah yang disampaikan oleh almarhum bapaknya beliau, bapaknya Bapak Haji Mansur, yaitu Bapak Haji Hasan. Intinya apabila nanti ada rezeki, ini merupakan satu amanah, minta ditempatkan, minta dikumpulkan anak-anak yatim piatu. Itu yang pertama muncul dari ayahanda almarhum Bapak Haji Mansur, yaitu Bapak Haji Hasan. Nah, dari situlah almarhum Bapak Haji Mansur punya niat tahun 2000 ini dia mempersiapkan untuk pembentukan yayasan. Dari pembentukan yayasan, beliau 10 tahun kemudian, tepatnya tanggal 6 Juni 2010, terbentuk Panti Sosial Asuhan Anak Darul Hasanah yang sekarang mungkin disebut Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Hasanah. Nah, dari situlah beliau mendirikan Panti Sosial Asuhan Anak Darul Hasanah, merupakan satu amanah dari ayahanda almarhum Bapak Haji Mansur. Jadi kronologis pembentukan Panti Darul Hasanah itu dari ayahanda almarhum Bapak Haji Mansur.
Itu rupanya kalau sejarah bicara ya, dari asal muasal itu. Betul, karena kalau kita melihat ada sebelum pembentukan panti, itu tepatnya 6 Juni 2010, itu sebelum itu harus ada kegiatan-kegiatan dulu. Makanya tahun 2000, tepatnya tahun 2000, beliau membentuk Yayasan Darul Hasanah. Jadi ada satu kegiatan-kegiatan yang sifatnya khusus untuk lingkungan warga masyarakat setempat. Apa kegiatannya? Menyangkut masalah kegiatan sosial. Beliau membantu masyarakat yang tidak mampu di bidang pendidikan, seperti anak-anak yang ada di sepanjang jalur yang dekat dengan panti Darul Hasanah. Anak yatim piatu, dan duafa. Bahkan beliau juga memberikan dan membantu warung-warung kecil tanpa ada agunan, tanpa ada bunga. Itu dari asal muasal kegiatan sosial, berdirinya panti diawali dengan berdirinya yayasan. Itu berdiri itu harus ada kegiatan selama 2 tahun. Sebenarnya tuh secara teori pembentukan yayasan dulu 2 tahun kemudian baru dibentuk panti. Tapi waktu itu setelah tahun 2000 pembentukan yayasan dengan kegiatan sosial buat warga masyarakat setempat, tepat tanggal 6 Juni 2010 barulah dibentuk panti. Beliau seorang purnawirawan, Mayor Jenderal Purnawirawan Insinyur Haji Mansur. Beliaulah pendiri Yayasan Darul Hasanah. Baik, program-program Darul Hasanah pada waktu itu ya, program Darul Hasanah, yayasan ini memberikan satu program untuk bisa memberikan yang sangat berarti untuk lingkungan warga masyarakat yang ada di sekitar Darul Hasanah. Yayasan memberikan bentuk sosial di bidang pendidikan dan ekonomi. Karena terus terang aja, ekonomi yang ada di wilayah sekitar Darul Hasanah waktu itu sangat membutuhkan. Akhirnya beliaulah membantu ekonomi dan membantu di bidang pendidikan. Itulah program utama dari Yayasan Darul Hasanah. Kalau kita bicara dan mendengar respon warga masyarakat setempat, warga masyarakat sangat antusias sekali. Sangat baik. Karena apa? Karena kegiatan-kegiatan sosial itu sudah berjalan. Makanya dari pihak warga masyarakat itu merasa terbantu. Baik di bidang sosial ekonomi, di bidang sosial untuk keagamaan dan pendidikan. Itu yang almarhum Bapak Haji Mansur ini membantu warga masyarakat yang tidak mampu dari ekonomi dan warga masyarakat di bidang pendidikan untuk anak-anak yang berstatus yatim piatu dan yatim piatu. Alasan pembentukan panti oleh Yayasan Darul Hasanah itu, yang pertama melihat ke belakang ya. Kita melihat kilas balik ke belakang yang tadi mungkin saya sampaikan, itu dengan alasan dibentuknya panti Darul Hasanah, ini merupakan salah satu amanah dari almarhum ayahanda, almarhum Bapak Haji Mansur, yaitu Bapak Haji Hasan. Itu dari awal pembentukan panti Darul Hasanah. Nah di sini lembaga kesejahteraan sosial asuhan anak Darul Hasanah ini, alhamdulillah kami bersyukur terbentuk di bawah Yayasan Darul Hasanah. Darul Hasanah ini kalau kita artikan Darul Hasanah rumah baik,
rumah singgah dan tempat yang sangat baik untuk bisa disinggahi. Insya Allah kedepannya dengan bersama anak-anak yatim piatu dan duafa. Nah, kenapa dibicarakan masalah Darul Hasanah? Yayasan yang pertama mungkin di sini kita berkiblat ke masalah Al-Hasanah. Al-Hasanah mungkin diambil dari almarhum, bertepatan sekali Bapak Haji Hasan. Ya disitulah alhamdulillah dengan satu filosofi kita membentuk satu rumah baik, rumah tempat untuk memberikan pendidikan, di dalamnya tuh bersumber akhlakul karimah untuk anak-anak yang berstatus yatim piatu dan yatim piatu. Mungkin itu yang dinamakan dengan Darul Hasanah dan tempat yang sangat baik untuk bisa berlindung anak-anak yang berstatus yatim piatu dan duafa. Tantangannya itu pertama kita melihat situasi kondisi, ya, situasi kondisi yang benar-benar melihat dari segi pertama segi ekonomi, segi pendidikan, segi moralitas. Karena terus terang aja kalau moralitas yang dilihat di sini sangat erat sekali hubungan dengan pendidikan. Karena di sini insya Allah kedepannya yayasan ataupun panti Darul Hasanah ini insya Allah akan membuahkan hasil putra-putri yang punya akhlakul karimah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau melihat berdiri dari tanggal 6 Juni 2010, awal berdiri ini kami sangat keras sekali. Bekerja keras untuk bisa memberikan yang sangat signifikan, yang sangat berarti untuk lingkungan warga masyarakat. Karena apa? Karena kami di sini siap untuk memberikan tempat untuk anak-anak yatim piatu dan duafa. Otomatis semua kebutuhan anak-anak di sini, baik di bidang pendidikan ataupun bidang-bidang yang lainnya, kami harus siapkan. Nah, dari awal kami hanya bisa melaksanakan atau memberikan pendidikan dari SD hingga SLTA sederajat. Allah memberikan satu jalan kemudahan buat kami. Dari tahun 2011 hingga sekarang, kami dan bersyukur kepada Allah SWT bisa memberikan pendidikan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Karena waktu itu kami sangat erat sekali, sangat minim ya pendapatan untuk bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak yang di dalam panti. Tapi sekarang kita bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillah para donatur bisa memberikan yang sangat berarti, bisa memberikan yang sangat kemudahan untuk anak-anak yang ada di dalam panti, baik khususnya di bidang pendidikan. Bahkan anak di sini, alhamdulillah, kami mungkin 8 anak yang sudah di perguruan tinggi, di antaranya 2 yang sudah lulus S1 Teknik Industri dan D3 dari Pendidikan Manajemen. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.